Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Rati Ayu Pratinindya, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Nah, di sini saya akan membahas tentang dampak positif dan manfaat dari literasi digital. Sebelum kita lanjut untuk membahas kata pepatah tak kenal maka tak sayang, jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Indiani, NIM 130142103. Saya berada di jam pelajaran hari Selasa pukul 11. Saya sendiri dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Semarang. Nah, sebelum kita menuju dampak positif dan manfaat literasi digital, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa tuh pengertian dari literasi digital sendiri. Nah, di sini dijelaskan dari KBBI tentang literasi digital adalah kemampuan untuk memahami informasi berbasis komputer. Literasi digital dapat membantu seseorang dalam berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkomunikasi dengan lancar. Nah, literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber yang diakses melalui perangkat komputer. Jadi, beberapa macam informasi yang bisa dicari, di-download, yang ditemui di komputer, itu bisa dinamakan seperti literasi digital. Nah, bisa kita selanjutnya yaitu menurut para ahli. Nah, di sini ada dua, yaitu Paul Gister dan Mayes dan Fowler. Yang pertama yaitu Paul Gister. Menurut seorang penulis dari buku yang berjudul Digital Literasi yang diterbitkan pada tahun 1997, mengartikan bahwa pengertian literasi digital adalah kemampuan seseorang dalam memanfaatkan informasi dalam berbagai bentuk, baik itu dari sumber, dari perangkat komputer, ataupun dari ponsel. Nah, pasti pastinya kalian sudah sering melakukan hal ini kan? Bahkan dalam urusan sepele pun kita langsung bisa mengakses literasi digital lebih cepat, ya kan, daripada mengakses buku secara manual. Apalagi kini didukung dengan jaringan internet yang responsif dan ponsel yang semakin canggih. Benar kan ya teman-teman? Sekarang tuh tidak ada yang tidak memiliki ponsel. Anak kecil aja sudah memiliki ponsel, ya kan? Apalagi orang dewasa seperti itu. Sehingga kita bisa menyimpan literasi digital itu tidak hanya di komputer, tetapi juga dapat disimpan di ponsel pintar masing-masing. Inilah kecanggihan dan kepraktisan yang ditawarkan oleh teknologi dan kemuktahiran data. Dan kini literasi digital pun sudah bukan sesuatu yang asing di era sekarang. Jadi bisa teman-teman pahami bahwa memang sekarang tuh literasi digital tuh memang sangat apa ya? Ya hampir semua orang sudah tahu lah gitu. Apalagi canggihnya eh, di era sekarang ya di zaman milenial sekarang ini yang dimana semua orang memiliki handphone. Gitu. Yang kedua menurut Mayes dan Fowler. Menurut Mayes dan Fowler, ada prinsip dalam mengembangkan literasi digital secara berjenjang. Pertama, kompetensi digital yang menekankan pada keterampilan pendekatan perilaku dan konsep. Selain itu juga ada penggunaan digital itu sendiri yang memfokuskan pada pengaplikasian komputer digital. Terakhir, adanya transformasi digital yang tentu saja membutuhkan yang namanya inovatif dan kreativitas sebagai unsur pentingnya dalam digitalisasi. Nah, dari pengertian literasi digital di atas, menurut Paula Gister dan Mayes dan Fowler, setidaknya kita tahu sudut pandang dan definisi dari berbagai sudut
pandang. Meski banyak yang mengartikan hampir sama, setidaknya ada sisi yang berbeda dan menarik. Sebenarnya arti literasi digital itu sendiri juga bisa kamu artikan dengan cara dan versi kamu sendiri. Lalu, saya lanjut. Nah, yang selanjutnya ada dampak positif literasi digital. Literasi digital itu penting karena dapat membuat individu membuat keputusan yang lebih baik karena memungkinkan mampu untuk mencari informasi, mempelajari, menganalisis, dan membandingkan apa saja dan kapan saja. Nah, dampak positif dari literasi digital diantaranya bisa untuk membantu proses pembelajaran, bisa untuk dapat membedakan sumber-sumber belajar yang benar, signifikan, dan dapat memberikan manfaat dan untuk membuka peluang bagi guru dan dosen agar lebih produktif dalam menciptakan media ajar digital. Jadi di mana adanya literasi digital itu membantu siswa, tidak hanya siswa, dosen, guru menjadi lebih kreatif, inovatif untuk mengajar dengan adanya digital tersebut. Karena adanya internet yang di dalamnya itu ada banyak banyak sekali varian seperti gambar-gambar kayak gitu. Dan itu membuat para siswa tuh senang dengan pelajaran yang didapat. Dengan adanya seperti PPT yang bisa bergerak sendiri. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada manfaat literasi digital. Manfaat literasi digital pada masing-masing individu tentunya berbeda. Bagi pembisnis, literasi mampu meningkatkan omset, sementara bagi para pelajar, literasi membantu proses pemahaman materi menjadi lebih cepat dan lain sebagainya. Nah, namun secara umum ada 10 manfaat literasi digital yang dikemukakan oleh Brian Wick 2015 yang sekiranya dapat menggambarkan berbagai lapisan dan profesional dalam masyarakat. Nah, di sini manfaat literasi digital ada 10. Yang pertama, menghemat waktu. Yang kedua, memahami lebih cepat. Yang ketiga, menghemat uang. Yang keempat, membuat lebih aman. Yang kelima, akses informasi terkini. Yang keenam, selalu terhubung. Yang ketujuh, keputusan yang lebih baik. Yang kedelapan, mendapatkan pekerjaan. Yang kesembilan, perasaan bahagia. Yang kesepuluh, mempengaruhi dunia. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu dalam 10 manfaat literasi digital. Yang pertama, ada menghemat waktu, yang dimana seseorang dapat menghemat waktu dalam mengerjakan sesuatu. Pasalnya, pekerjaan yang dilakukan dengan bantuan teknologi jauh lebih cepat selesai ketimbang dilakukan tanpa bantuan teknologi. Benar nggak, teman-teman? Kalian bisa bayangin aja ya, sehari pabrik karena adanya teknologi, adanya apa teknologi yang canggih itu sehari bisa menghasilkan ribuan mobil. Bayangkan tidak ada teknologi tersebut. Mungkin sehari baru bisa berapa biji mobil yang berapa buah mobil yang kebuat seperti itu. Ya banyak lainnya seperti makanan, minuman, eh, barang-barang seperti baju, pakaian, terus kayak kardus, tempat makan, semacam itu. Yang kedua ada memahami lebih cepat, yang dimana literasi berbasis digital membantu seseorang beradaptasi dengan ritme belajar serta terbukanya akses informasi yang lebih luas. Mencoba hal baru dan memahami sesuatu dapat dilakukan dengan cepat. Yang ketiga ada menghemat uang. Kenapa menghemat uang? Karena kehadiran banyak aplikasi sering uh, karena kehadiran banyak aplikasi seiring perkembangan teknologi membuat banyak kemudahan, termasuk perihal belanja dan atau menghemat pengeluaran. Mendapatkan produk terbaik dengan harga terbaik adalah
yang mudah dilakukan. Bener nggak? Ini tuh sukanya ibu-ibu ya, ibu-ibu yang suka belanja yang dimana adanya teknologi ini, adanya literasi digital ini membuat kita menjadi dapat diskon. Nah, dan di situ juga jadi kita tuh balance gitu dari pemerintah sama masyarakatnya saling bekerja sama untuk kemajuan rakyatnya. Lalu yang keempat ada membuat lebih aman. Karena kenapa lebih aman? Sumber informasi digital yang tidak terbatas dapat menjadi referensi dan memberikan rasa aman akan sesuatu hal. Misalnya, saat hendak mengonsumsi obat-obatan, seseorang dapat mencari tahu informasi yang lebih rinci akan manfaat, dosis, efek samping dari obat tersebut. Yang kelima ada akses informasi terkini. Semua akses informasi bisa diakses dengan real time, mulai dari kemacetan, bencana alam, dan lain sebagainya. Nah, yang keenam ada selalu terhubung, yang dimana kemudahan akses teknologi dapat membuat seseorang terhubung satu sama lain, baik dalam telepon, pesan, dan cari yang lainnya. Nah, contohnya sekarang tuh di TikTok ya. Kalau misal kita punya kontak WA-nya aja, nah di TikTok itu langsung udah ada teman itu kayak semacam sudah terkait satu sama lain walaupun itu di Twitter, di Instagram, di Shopee juga. Nah, itu tuh satu kesatuan gitu, saling mengaitkan dari aplikasi A ke aplikasi B. Jadi itu kita mudah banget untuk menemukan orang terdekat kita di luar, di dunia luar tersebut, di aplikasi yang berbeda. Nah, yang ke berapa tadi? Yang ketujuh, ada keputusan yang lebih baik, yang dimana kecakapan ini dapat berujung pada pengambilan keputusan yang lebih baik. Akses informasi yang tidak terbatas dapat dijadikan pembanding dalam proses pengembalian keputusan. Yang kedelapan, mendapatkan pekerjaan, yang dimana kemampuan memanfaatkan teknologi menjadi salah satu syarat dalam mendapatkan pekerjaan saat ini. Yang kesembilan, ada perasaan bahagia. Konten atau informasi yang tersedia menghadirkan perasaan bahagia atau membuat seseorang terhibur. Misalnya saja lagu, foto, film, kayak apalagi sekarang di zamannya aplikasi TikTok ya, yang dimana semua orang mesti memiliki aplikasi TikTok. Nah, di situ kita bisa mendengar musik, sekaligus gerakan, sekaligus berita terkini yang semula kita tidak tahu, kita menjadi tahu. Dan aplikasi tersebut membuat kita ketagihan untuk melihatnya. Yang dimana kita setiap mendengar itu merasa bahagia. Kita bisa juga-juga sendiri, kita bisa nyanyi sendiri, kita bisa ketawa. Gitu. Nah, maaf ya, ini gatel. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir ada mempengaruhi dunia. Di sini dari manfaat interaksi digital di sini kenapa mempengaruhi dunia? Karena konten yang dibuat seseorang dapat dipublikasikan secara luas dan mempengaruhi atas kontribusi dalam kehidupan sosial. Dalam lingkup yang luas, konten tersebut dapat menjadi sebuah tren dalam berbagai aspek seperti politik, agama, hiburan, dan lain sebagainya dan mempengaruhi kehidupan manusia tersebut gitu. Jadi di mana ada hal viral, nah disitulah mempengaruhi masyarakat tersebut kehidupan. Misal di mana kita di sini ada viralnya zamannya makan bakso beranak. Nah, di situ warga masyarakat pada mencoba, bakso beranak itu yang gimana? Gimana rasanya? Gitu. Jadi di situ masyarakat berbondong-bondong menuju bakso beranak yang ada di tempat masing-masing. Ntar ada lagi viral, makan durian, durian yang dimana nanti masyarakat juga mengikuti hal tersebut. Jadi dimana uh, ada keviralan tersebut, masyarakat pasti akan mencobanya. Nah itu kayak apa ya? Ya mempengaruhi dunia kita kayak gitu. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila kurang
jelas dalam menjelaskan materi tersebut dan kurang lantang apabila ada tutur kata yang kurang kurang menyenangkan dan kurang tepat. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.